Tetapi kita perlu menyadari bahwa kita harus bertanggung jawab atas pemahaman kita sendiri tentang apa yang ada di dalam Alkitab. Kita tidak bisa menerima begitu saja karena seseorang mengatakannya. Oh, itu masuk akal dalam khotbahnya, jadi itulah yang saya percayai. Kita tidak bisa menerima itu. Kita harus membacanya sendiri, karena seringkali ada yang salah kutip, diambil di luar konteks, atau bahkan tidak ada di sana. Saya telah melihat berkali-kali pengkhotbah berkhotbah dan mereka mengutip sesuatu dan mereka berkata, ini mengatakan ini, Alkitab mengatakan ini, Ellen White mengatakan ini. Dan Anda mencarinya dan tidak ditemukan. Kita harus menjadi murid yang rajin agar kita tidak lengah karena kita mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak ada di sana. Jadi, apa kebenaran kita sekarang? Apakah itu kebenaran yang baru atau kebenaran yang telah diberikan kepada kita sejak tahun 1842, 1843, dan 1844? Itu tidak berubah. Ini adalah kebenaran yang sama. Apakah Alkitab berubah? Tidak berubah. Jika kita mulai mencabut pilar-pilar dari fondasi, gereja akan runtuh. Namun untungnya, kita diberitahu bahwa gereja tidak akan pernah runtuh, dan bahwa permata-permata ini akan dimasukkan kembali ke dalam peti mati. Topik untuk malam ini adalah membuka nubuatan, dan subjudulnya kembali ke hermeneutika Alkitab. Hermeneutika adalah istilah yang sederhana, kedengarannya lucu, tetapi ini adalah studi tentang penafsiran Alkitab. Atau bagaimana kita menafsirkan Alkitab sehingga Alkitab mengatakan apa yang dikatakannya. Sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan sebuah doa. Bapa Surgawi kami bersyukur sekali lagi karena pada malam ini kami dapat membuka firman-Mu. Kami meminta agar Roh-Mu ada di sini untuk membimbing segala sesuatu yang dikatakan. Dan agar firman-Mu dapat berbicara kepada kami sebagaimana mestinya. Bahwa Engkau juga akan menyertai peralatannya. Iblis tidak ingin pesan itu diberikan, dan kami meminta agar Engkau bersama semua pendengar. Dan bahwa Engkau akan berbicara melalui saya, dan bahwa pesan itu akan diberikan. Bahwa Engkau harus dikatakan, dan bahwa Engkau akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Sekarang, ketika kita berbicara tentang nubuat Alkitab, hampir sama banyaknya dengan jumlah pendeta yang ada di dunia ini, yaitu ide dan penafsiran nubuat. Jadi, mengapa kita tidak mencari seorang pendeta yang baik atau seorang guru yang baik? Menyampaikan khotbah yang baik, dan kemudian kita dengarkan saja? Mengapa kita perlu membuka Alkitab untuk diri kita sendiri dan benar-benar membedah apa yang dikatakannya? Karena hal ini dapat menjadi tugas yang cukup menakutkan untuk dipikirkan, khususnya ketika kita berbicara tentang nubuatan. Nubuat dapat terlihat rumit, sulit untuk dipahami. Sehingga Anda berpikir, oh, tidak mungkin bagi saya tanpa panduan belajar atau menonton video atau sesuatu untuk membantu saya. Bagaimana saya dapat menemukan diri saya sendiri hanya dengan membuka Alkitab? Membuka Daniel atau Wahyu atau kitab-kitab nubuatan atau nubuat-nubuatan di bagian lain dalam Alkitab. Dan dapat memahaminya. Karena hal itu tampaknya sangat mengganjal bagi kita secara pribadi tanpa ada yang menjelaskannya kepada kita. Tetapi sebenarnya tidak. Ini adalah sebuah buku yang terbuka. Itu diberikan dari Allah kepada kita untuk kita pahami. Jadi mengapa ada begitu banyak ide yang berbeda? Mungkinkah karena mereka melihat melalui lensa yang berbeda? Bahwa cara mereka membaca ayat-ayat itu berbeda dengan orang lain. Bahwa mereka tidak menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika yang sama atau apa yang Alkitab katakan kepada kita tentang bagaimana kita harus membacanya.
bahwa mungkin mereka memasukkan filosofi mereka sendiri ke dalamnya. Jadi, mengapa kita secara pribadi harus tertarik untuk mempelajari Alkitab untuk diri kita sendiri? Nah, kita akan membahas dua alasan utama untuk hal ini. Ada banyak alasan mengapa kita harus mempelajari Alkitab, tetapi ada dua alasan utama. Pertama, agar kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Karena kitalah yang pada akhirnya harus mengatakan apa yang kita percayai kepada Allah. Dan ketika orang bertanya kepada kita, "Oh, mengapa Anda tidak melakukan ini?" atau "Mengapa Anda melakukan ini?" "Oh, karena Anda tahu, pendeta ini dan itu mengatakan demikian." Ini bukanlah jawaban yang baik. Alasan lainnya adalah karena kita harus bisa menguji roh. Jadi, ketika kita menonton khotbah, atau membaca artikel, atau mendengarkan seseorang mengajarkan sesuatu, kita harus dapat membedakan. Apakah ini kebenaran atau kesalahan? Apakah ini sesuatu yang berasal dari Tuhan atau sesuatu yang mereka susun dengan hikmat mereka sendiri? Kita harus bisa membedah hal-hal itu. Sekarang saya ingin membacakan sesuatu dalam kitab Matius. Kita akan membuka kitab Matius pasal 25. Ini berhubungan dengan kita. Matius pasal 25. Dan ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis, yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi, ada 10 gadis dan kebanyakan dari kita tahu cerita tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Tapi mereka semua masih perawan dan mereka semua tidur. Yang menarik adalah bahwa kata bodoh tidak hanya berarti bodoh seperti yang kita pikirkan saat ini. Ini adalah kata dalam bahasa Yunani, moros. Dan Anda bisa mencarinya di kamus bahasa Yunani Anda, halaman 3474, dan itu sebenarnya berarti tidak bertuhan. Jadi beberapa dari gadis-gadis ini, mereka terlihat sama. Mereka sama-sama tidur, mereka sama-sama bangun. Tetapi beberapa di antara mereka bijaksana menuju keselamatan dan beberapa di antara mereka tidak bertuhan. Kita tidak ingin menjadi bagian dari gadis-gadis yang tidak bertuhan itu. Mari kita buka 1 Korintus. 1 Korintus. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Jadi kata kebodohan ini sebenarnya memiliki akar kata yang sama dengan kata yang digunakan untuk 5 gadis bodoh. Dan itu berarti kebodohan. Saya tidak akan mencoba melafalkan kata Yunani ini. Kata ini juga berarti kebijaksanaan yang palsu dan menyesatkan. Jadi kita melihat di sini bahwa hikmat dunia ini sebenarnya adalah tipu daya. Itu bukan kebenaran, itu menipu. Sekarang mari kita masuk ke kitab Wahyu. Bicara tentang diri kita sendiri sebentar. Wahyu pasal 3 ayat 14. Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi, apa yang dikatakan tentang jemaat Laodikia ini? Bahwa mereka suam-suam kuku, mereka tertidur seperti ke-10 gadis. Ini berbicara tentang kita, tetapi kita perlu dibangunkan, kita perlu memastikan bahwa kita memiliki minyak di dalam pelita kita. Karena ketika masa-masa sulit tiba, kita perlu memiliki jawaban Alkitabiah yang dapat kita berikan untuk menjelaskan mengapa kita mempercayai apa yang kita percayai. Signs of the Times, tanggal 28 Juni tahun 1910. Nasib menyedihkan 5 gadis yang bodoh, yang dilambangkan dalam perumpamaan tentang 10 gadis. Dicatat untuk memperingatkan mereka yang meskipun mengaku beriman kepada Kristus, tetapi menjadi dingin dan murtad. Kelima gadis yang bodoh melambangkan para penganut agama yang ceroboh, malas, dan merasa puas diri. Mereka memiliki harapan yang pasti untuk masuk surga suatu saat nanti.
Namun mereka belum memurnikan jiwa mereka dengan menaati kebenaran. Mereka memahami teori kebenaran, tetapi tidak memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Mereka percaya pada perasaan dan lalai untuk menyelidiki kitab suci. Mereka puas berjalan di dalam percikan api yang mereka ciptakan sendiri. Itu cukup menakutkan, dan sayangnya itu berbicara tentang kita. Dan tidak, itu bukan berbicara tentang kita, yang berarti tetangga kita, tapi tentang kita. Kita semua, karena kita semua tertidur pada satu titik, dan mungkin kita tertidur saat ini, dan berpikir bahwa kita terjaga. Dikatakan bahwa mereka tidak taat, dan mereka lalai menyelidiki kitab suci. Jadi, apakah salah satu cara agar kita dapat menjadi panas dan terbangun? Kita harus kembali kepada Alkitab kita. Kita harus membukanya untuk diri kita sendiri dan kita harus membandingkan baris demi baris. Dan tidak puas dengan percikan-percikan api yang kita buat sendiri. Mereka yang diwakili, ini dari Signs of the Times, ini adalah kelanjutannya. Mereka yang diwakili oleh gadis-gadis yang bodoh tidak memiliki rasa ketidaklayakan mereka sendiri. Jadi ini adalah masalah besar. Karena gadis-gadis yang bodoh sebenarnya berpikir bahwa mereka bijaksana. Jadi bagaimana, jika Anda seorang perawan yang bodoh, Anda bisa menjadi bijaksana? Ketika kita ceroboh, kita harus berhati-hati ketika mendekati Alkitab agar kita tidak sembarangan. Agar kita melihat dan memahami ketidaklayakan kita sendiri. Hanya untuk menyentuh dan membaca buku ini. Kita perlu mendekatinya dengan kerendahan hati. Tidak mencoba untuk memberikan pemahaman kita sendiri ke dalamnya. Tetapi mencoba untuk membiarkan Allah berbicara tentang apa yang ingin Ia sampaikan kepada kita. Karena terlalu sering kita berusaha untuk membuktikan satu gagasan dengan gagasan yang lain. Yang pernah kita dengar, mungkin seorang pengkhotbah mengatakannya, yang kita hormati. Dan kita seperti, baik, saya akan pergi ke Alkitab dan saya akan membuktikannya. Yang seharusnya kita lakukan adalah mengatakan, baik, itu ide yang menarik, tapi mari kita periksa. Dan kemudian kita harus membuka Alkitab dan kita harus membuktikannya sendiri. Kita harus menjadi hamba yang bersedia, ketika kita membuka Alkitab. Melanjutkan kutipan yang sama. Mereka memuliakan Allah karena mereka memiliki minyak kasih karunia di dalam hati mereka. Dan melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan mereka di hadapan mereka. Mereka pergi untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Jadi inilah tugas kita. Ini bukan pekerjaan yang mementingkan diri sendiri. Segera setelah kita menjadi egois dan membaca Alkitab untuk kemuliaan diri kita sendiri. Kita seperti Yesaya 58, di mana dikatakan, apakah ini puasa bagi Allah? Bukan, ini adalah puasa untuk kebenaran diri sendiri. Jadi kita bisa mengatakan, saya berpuasa. Anda tahu, saya seorang vegan. Anda tahu, saya mematuhi semuanya. Saya berpakaian dengan benar. Saya berbicara dengan benar. Saya tidak menonton film. Saya melakukan semua hal. Saya memelihara hari Sabat. Tetapi apakah kita benar-benar seperti Yesus? Dan apakah kita benar-benar mengenal Dia, dan mengetahui firman-Nya? Jadi, apa yang seharusnya mengambil tempat di dalam pikiran kita saat ini? Karena ada banyak orang yang mengaku beriman. Tetapi hal-hal yang paling banyak mereka habiskan bukanlah hal-hal yang berasal dari Allah, melainkan hal-hal yang menyenangkan hati mereka. Ini berasal dari buku Testimonies, jilid 8, halaman 301. Inilah wahyu Yesus Kristus. Yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan, dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Itu adalah Wahyu 1 ayat 1-3. Yang menarik adalah dikatakan bahwa kita harus menuruti hal-hal itu. Kadang-kadang kita membaca kitab Wahyu hanya dengan berpikir bahwa kitab ini adalah serangkaian peristiwa. Tetapi sebenarnya kitab ini adalah sesuatu yang harus kita turuti atau lakukan. Pesan-pesan penting yang telah diberikan sesuai dengan urutannya di dalam kitab Wahyu adalah untuk menempati posisi apa? Tempat pertama dalam pikiran umat Allah. Tidak ada hal lain yang boleh menyita perhatian kita.
Kita harus memiliki nubuatan-nubuatan wahyu dan hal-hal yang akan terjadi di dalam pikiran kita. Tetapi yang paling sering terjadi, itu adalah yang terakhir. Mereka adalah yang pertama ketika pergi dan duduk dan mendengarkan khotbah. Tetapi mereka adalah yang terakhir ketika kita membaca Alkitab kita sendiri karena kita pikir itu terlalu rumit untuk kita pahami secara individual. Itulah sebabnya kami memberikan presentasi ini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa hal itu tidak terlalu rumit. Bahwa Anda dapat membuka buku itu sendiri dan Anda dapat mencapai pemahaman penuh tentang kebenaran. Testimonies, Jilid 9, halaman 19. Dalam pengertian khusus, umat Masehi Advent hari ke-7 telah ditetapkan di dunia sebagai penjaga dan pembawa terang. Kepada mereka telah dipercayakan peringatan terakhir bagi dunia yang akan binasa. Kepada mereka bercahaya terang yang indah dari firman Allah. Mereka telah diberi tugas yang sangat penting, yaitu memberitakan pekabaran dari malaikat yang pertama, kedua dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu penting. Mereka tidak boleh membiarkan hal lain menyerap perhatian mereka. Kebenaran yang paling agung, yang pernah dipercayakan kepada manusia, telah diberikan kepada kita untuk diberitakan kepada dunia. Pemberitaan kebenaran-kebenaran ini adalah pekerjaan kita. Dunia harus diperingatkan dan umat Allah harus setia kepada kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak boleh terlibat dalam spekulasi, dan mereka juga tidak boleh melakukan bisnis dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena hal ini akan menghalangi mereka dalam pekerjaan yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi, apakah pesan khusus yang telah diberikan kepada kita? Pekabaran malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi kita bahkan tidak tahu apa yang ingin disampaikan oleh pekabaran-pekabaran itu kepada kita. Kita memiliki dunia untuk diperingatkan, dan setiap dari kita harus mengambil bagian di dalamnya. Yang berarti setiap dari kita harus membuka Alkitab kita dan memahami apa yang tertulis di sana. Testimonies, Jilid 5, halaman 463. Anggota-anggota gereja secara individu akan diuji dan dibuktikan. Itu berarti Anda tidak dapat melakukan hal ini secara kolektif. Hanya karena Anda datang ke gereja suatu hari, bukan berarti Anda baik-baik saja. Karena kita diuji dan diselamatkan secara individual. Kita secara individu akan masuk surga. Kita tidak akan masuk surga secara berkelompok. Karena kita memiliki pilihan pribadi. Untuk memilih apakah kita ingin masuk surga atau tidak. Allah tidak memaksa kita. Dia mengizinkan kita untuk membuat keputusan itu, tetapi kita perlu menunjukkan bahwa kita ingin berada di sana dengan cara terhubung dengannya. Dan dengan mencoba memahami setiap bagian yang kita bisa, dalam kehidupan yang singkat yang diberikan kepada kita. Mereka akan ditempatkan dalam situasi di mana mereka akan dipaksa untuk menjadi saksi kebenaran. Banyak orang akan dipanggil untuk berbicara di hadapan dewan dan pengadilan, mungkin secara terpisah dan sendirian. Pengalaman yang seharusnya dapat menolong mereka dalam keadaan darurat ini, telah lalai mereka dapatkan. Dan jiwa mereka dibebani dengan penyesalan atas kesempatan yang terbuang dan hak istimewa yang terabaikan. Alasan saya menekankan begitu banyak hal yang terpisah dan sendiri bukanlah karena Anda merasa sendirian. Tetapi karena kita perlu menyadari bahwa kita perlu mengambil tanggung jawab kita sendiri. Atas pemahaman kita sendiri tentang apa yang ada di dalam Alkitab. Kita tidak bisa menerimanya hanya karena seseorang mengatakannya. Oh, itu masuk akal dalam khotbahnya, jadi itulah yang saya percaya. Kita tidak bisa menerima itu. Kita harus membacanya sendiri. Karena seringkali ada yang salah kutip, diambil di luar konteks, atau bahkan tidak ada di sana. Saya telah melihat berkali-kali pengkhotbah berkhotbah dan mereka mengutip sesuatu. Mereka berkata, ini mengatakan ini, Alkitab mengatakan ini, Ellen White mengatakan ini, dan Anda mencarinya, tetapi Anda tidak menemukannya. Kita harus menjadi murid yang rajin, sehingga kita tidak lengah karena kita mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Testimonies, Jilid 5, halaman 707. Allah akan membangkitkan umatnya. Jika cara-cara lain gagal, ajaran sesat akan masuk ke tengah-tengah mereka, yang akan mengayak mereka. Memisahkan sekam dari gandum. Tuhan memanggil semua orang yang percaya kepada firman-Nya untuk bangun dari tidurnya. Terang yang berharga telah datang, sesuai dengan waktunya. Ini adalah kebenaran Alkitab, yang menunjukkan bahaya yang ada di hadapan kita.
Terang ini seharusnya menuntun kita untuk mempelajari Alkitab dengan tekun, dan menguji dengan sangat kritis posisi-posisi yang kita pegang. Allah akan membuat semua dasar dan posisi kebenaran diselidiki secara menyeluruh dan tekun dengan doa dan puasa. Orang-orang percaya tidak boleh bersandar pada pengandaian-pengandaian dan gagasan-gagasan yang tidak dapat tepat tentang apa yang merupakan kebenaran. Iman mereka haruslah teguh di atas firman Allah. Sehingga apabila tiba waktunya untuk menguji mereka, dan mereka dihadapkan ke hadapan mahkamah agama untuk mempertanggungjawabkan iman mereka, mereka dapat memberi alasan tentang pengharapan yang ada pada mereka dengan lemah lembut dan penuh ketaatan. Jika kita tidak dengan tekun menyelidiki kitab suci untuk diri kita sendiri, melalui puasa dan doa, maka ketika saat itu tiba, seperti yang dikatakannya, kita bahkan tidak akan mendapatkan jawaban. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi siapakah yang diutus? Penghibur atau Roh Kudus? Dan dari mana? Dari Bapa. Tetapi saya pikir itu hanya Roh Yesus, atau apakah itu sesuatu yang merupakan gagasan baru juga? Ini berasal dari Bapa. Bahkan Roh kebenaran. Jadi, siapakah yang membawa kita ke dalam kebenaran ketika kita mempelajari Alkitab? Roh Kudus. Jadi, ketika kita membuka firman Tuhan dan kita tidak meminta Roh Allah, ke arah mana kita akan pergi? Ke dalam kesalahan. Kita terlalu nyaman dengan intelektual diri kita sendiri. Kita pikir kita sangat pintar sehingga kita dapat membuka Alkitab dan memahaminya. Kita membutuhkan Allah, yang menulis Alkitab, untuk menjelaskannya kembali kepada kita. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bukan hanya sebagian saja, tetapi seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, apa kata lain untuk hal itu, hal-hal yang akan datang? Masa depan atau nubuatan. Jadi Roh Kuduslah yang sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang nubuatan. Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi kita perlu membaca, kita perlu taat, dan kemudian Roh Kudus akan dapat menuntun kita ke dalam kebenaran dan pemahaman tentang hal-hal yang akan datang. 1 Korintus pasal 2 ayat 10-14. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu, apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Karena kita telah membaca bahwa hikmat manusia adalah kebodohan. Tetapi oleh Roh. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jika kita mempelajari firman Allah tanpa rohnya, menurut Anda, roh siapakah yang akan membantu kita untuk memahami hal ini? Iblis. Kita perlu memastikan bahwa kita melakukan pendekatan dengan kerendahan hati. Kita tidak memiliki kemampuan untuk memahami firman Allah karena firman Allah jauh lebih tinggi daripada kita. Tetapi jika kita meminta kepada Roh Kudus, Ia akan memberikan pengertian kepada kita. Dan itu untuk semua orang. Itu bukan hanya untuk seorang pengkhotbah yang bersekolah. Itu bukan untuk seorang teolog. Itu untuk setiap orang yang membuka Alkitab dan meminta Allah dengan iman untuk memimpin mereka ke dalam seluruh kebenarannya. Testimonies, Jilid 5,
halaman 714. Jika umat kita terus berada dalam sikap lesu seperti yang mereka alami selama ini, Allah tidak dapat mencurahkan roh-Nya kepada mereka. Mereka tidak siap untuk bekerja sama dengannya. Mereka tidak sadar akan situasi dan tidak menyadari bahaya yang mengancam. Mereka seharusnya merasa sekarang tidak seperti sebelumnya bahwa mereka membutuhkan kewaspadaan dan melakukan tindakan bersama. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi, jika kita termasuk orang fasik, tidak mungkin kita dapat mengerti. Itulah sebabnya ketika seseorang yang hanya bersikap kritis terhadap Alkitab, mereka membukanya dan mengatakan bahwa itu adalah kebodohan. Tetapi kita harus bijaksana. Bijaksana bagi Allah, bijaksana bagi keselamatan, memohon dalam kerendahan hati dan doa untuk mendapatkan pengertian. Sekarang, bagaimana kita mendapatkan hikmat? Apa yang dikatakan Alkitab? Bagaimana Alkitab mengatakan agar kita memperoleh hikmat? Mazmur 111, ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi, kita perlu memiliki rasa takut akan Allah, yang berarti rasa hormat kepada Allah, untuk memiliki hikmat itu. Ditambah lagi, kita perlu melakukan hal-hal yang kita tahu benar. Jika kita dengan sengaja tidak menaati perintah-perintah Allah, bagaimana mungkin roh-Nya dapat berdiam di dalam diri kita? Kita harus memperhatikan hal-hal yang kita tahu benar dan tepat, dan kemudian Dia dapat memberikan hikmat kepada kita. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini adalah kelanjutan dari buku Testimonis, jilid 5, halaman 707. Kenyataan bahwa tidak ada kontroversi atau kegelisahan di antara umat Allah. Tidak boleh dianggap sebagai bukti yang meyakinkan bahwa mereka berpegang teguh pada ajaran yang sehat. Itu adalah sesuatu. Ada alasan untuk khawatir bahwa mereka mungkin tidak dapat membedakan dengan jelas antara kebenaran dan kesalahan. Jadi, fakta bahwa semua orang setuju tidak berarti bahwa kita harus merasa nyaman dan bahwa itu mungkin benar. Karena luaslah jalan, dan jalan yang sempit yang menuju kepada Allah, dan jalan yang luaslah yang menuju kepada kebinasaan. Saya telah diperlihatkan bahwa banyak orang yang mengaku memiliki pengetahuan tentang kebenaran masa kini. Yaitu kata yang sering kita lontarkan dalam khotbah-khotbah kita. Tidak tahu apa yang mereka percayai. Mereka tidak memahami bukti-bukti iman mereka. Mereka tidak memiliki penghargaan yang adil terhadap pekerjaan untuk masa kini. Ketika masa pencobaan tiba, ada orang-orang yang sekarang berkhotbah kepada orang lain. Yang akan mendapati bahwa setelah memeriksa posisi yang mereka pegang, ada banyak hal yang tidak dapat mereka berikan alasan yang memuaskan. Sebelum diuji dengan demikian, mereka tidak mengetahui kebodohan mereka yang besar. Kita tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang berkhotbah atau mengatakan bahwa kita percaya kebenaran saat ini. Tetapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita percayai. Atau berkhotbah, seperti yang Yesus katakan. Mereka berkata, kami mengajar dalam namamu, kami mengusir setan dalam namamu. Dan Dia berkata, aku tidak pernah mengenalmu. Mereka hanya mengerti permukaannya saja, apa yang orang lain katakan, apa yang mereka rasakan. Itu bukan hubungan yang sebenarnya. Kita tak perlu mempercayai perasaan kita. Kita harus mempercayai apa yang tertulis di dalam firman Allah. Ada banyak orang di dalam gereja yang menganggap remeh bahwa mereka memahami apa yang mereka percayai. Tetapi sampai kontroversi muncul, mereka tidak mengetahui kelemahan mereka sendiri. Ketika dipisahkan dari mereka yang seiman dan dipaksa untuk berdiri sendiri dan sendirian untuk menjelaskan kepercayaan mereka, mereka akan terkejut melihat betapa bingungnya ide-ide mereka tentang apa yang telah mereka terima sebagai kebenaran. Itu adalah hal yang cukup menakutkan untuk dipikirkan. Bahwa mereka sangat yakin dengan apa yang mereka percayai ketika mereka berada dalam sebuah kelompok.
Tapi begitu mereka dipisahkan, sekarang mereka mengerti. Oh, saya tidak benar-benar memiliki gagasan yang baik tentang apa yang saya pikir adalah kebenaran. Tentu saja ada di antara kita yang menyimpang dari Allah yang hidup. Dan berpaling kepada manusia, menempatkan manusia sebagai pengganti hikmat ilahi. Kita harus sangat berhati-hati ketika mendengarkan khotbah, memperhatikan para pengkhotbah, pengajar, gembala, penginjil. Agar kita tidak mulai melanggar salah satu perintah, yaitu menyembah berhala, dan berpikir bahwa merekalah yang membawa kebenaran. Mereka hanyalah seorang pembawa pekabaran. Kita dapat pergi ke Alkitab sendiri dan kita harus pergi ke Alkitab sendiri. Karena pada akhirnya salah satu dari manusia-manusia itu akan mengecewakan kita. Dan kemudian seluruh iman kita diletakkan pada orang itu. Dan sekarang kita kehilangan semua kepercayaan pada firman Tuhan karena kita benar-benar tidak memiliki dasar untuk memulai. Testimonies, Jilid 5 halaman 714. Pekerjaan yang khas dari malaikat ketiga tidak terlihat dalam peranan pentingnya. Allah bermaksud agar umatnya berada jauh di depan dari posisi yang mereka tempati saat ini. Tetapi sekarang, ketika waktunya telah tiba bagi mereka untuk beraksi, mereka telah memiliki persiapan yang harus dilakukan. Ketika para pembaharu nasional. Ini sangat menarik, karena dalam kutipan di mana dia berbicara tentang pekabaran 3 malaikat. Dan orang-orang yang harus mempersiapkan diri. Untuk memberikan pertanggungjawaban atas pemahaman mereka tentang kebenaran. Dia berbicara tentang pembaharu nasional. Kebanyakan orang mungkin tidak tahu siapa itu, tetapi pembaharu nasional adalah orang-orang yang pertama kali mendorong untuk beribadah pada hari Minggu. Ketika para pembaharu nasional mulai mendesak langkah-langkah untuk membatasi kebebasan beragama. Para tokoh terkemuka kita seharusnya sadar akan situasi ini. Dan seharusnya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menangkal upaya-upaya ini. Tetapi karena kita adalah orang Laodikia, kita tidak mempermasalahkan apapun yang menghadang. Kita hanya membiarkannya berlalu. Kita katakan, ya, nubuatan terjadi. Kita tahu apa yang akan terjadi, jadi tidak apa-apa. Biarkan saja datang. Itu akan datang juga. Kita harus berdiri seperti yang dilakukan oleh para reformator terhadap apa yang mereka yakini. Kita harus mengatakan apa yang benar dan apa yang salah. Apa yang benar dan apa yang tidak benar. Testimonies, Jilid 5. Ini adalah kelanjutannya. Bukanlah kehendak Allah bahwa terang telah dijauhkan dari umatnya. Allah menghendaki agar kita memiliki terang. Kebenaran yang sangat dibutuhkan saat ini yang mereka butuhkan untuk saat ini. Maaf, kebenaran yang sangat dibutuhkan saat ini yang mereka butuhkan untuk saat ini. Tidak semua hamba Tuhan yang menyampaikan pekabaran 3 malaikat benar-benar memahami apa isi pekabaran itu. Gerakan reformasi nasional telah dianggap oleh beberapa orang sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Sehingga mereka tidak merasa perlu untuk memberikan banyak perhatian kepadanya. Dan bahkan merasa bahwa dengan melakukan hal itu, mereka akan memberikan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan yang bertentangan dari pekabaran 3 malaikat. Kiranya Tuhan mengampuni saudara-saudara kita yang menafsirkan pekabaran itu pada masa ini. Jadi, ada orang-orang di dalam gereja, yang berpikir bahwa mendekati topik ini, atau membawa terang pada topik ini sebenarnya mengalihkan perhatian dari pekabaran. Tetapi ini adalah pekabarannya. Kita sudah membacanya semalam. Mari kita kembali ke Wahyu 14. Saya mungkin akan mengulang-ulang ayat-ayatnya, tetapi ada baiknya kita mengingatnya. Wahyu 14, ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Inilah pekabaran yang harus kita sampaikan kepada seluruh dunia. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena, apa? Telah tiba saat penghakimannya. Apakah pekabaran dari hari penghakiman itu? Ini adalah pekabaran bait suci.
Ini adalah 2300 hari. Ini adalah awal dari penghakiman orang mati pada tahun 1844. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ada begitu banyak hal di sini yang tidak bisa kita bicarakan minggu ini, tapi Anda harus kembali dan mempelajarinya. Kita harus mengetahui secara penuh, pemahaman yang lengkap tentang apa yang ada di dalam pekabaran tiga malaikat ini. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel. Kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Jadi, seberapa pentingkah pekabaran tiga malaikat dapat berbicara menentang gerakan reformasi nasional, menentang hukum hari Minggu yang sedang terjadi? Mereka adalah satu dalam hal yang sama. Dan ada pengkhotbah-pengkhotbah masa kini yang ingin mengurangi pentingnya pekabaran-pekabaran ini. Mereka berkata, ya, kami mengkhotbahkan pekabaran tiga malaikat, kami membahas kebenaran masa kini. Tetapi mereka tidak memberikan penekanan pada peristiwa-peristiwa aktual yang akan segera terjadi. Testimonis, Jilid 1, halaman 128. Saya melihat banyak orang berjalan di jalan yang lebar ini, yang memiliki firman yang tertulis di atasnya. Mati terhadap dunia ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, hendaklah kamu juga siap sedia. Jadi, orang-orang ini berada di jalan yang mana? Jalan yang lebar. Jadi, orang yang akan binasa, mereka telah menyatakan pada diri mereka bahwa mereka telah mati bagi dunia, karena itulah yang mereka yakini. Akhir dari segala sesuatu akan datang. Jadi mereka menerima pekabaran itu. Mereka mengira bahwa mereka memahaminya. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri, setidaknya, bahwa mereka berada di dalam kebenaran saat ini. Sehingga mereka tidak akan merasa tidak enak karena berada di jalan yang lebar. Mereka tampak sama seperti orang-orang yang sia-sia di sekelilingnya. Kecuali ada sedikit kesedihan, yang kulihat di wajah mereka. Jadi orang-orang ini sebenarnya lebih sedih, karena mereka seharusnya mengetahui kebenaran. Orang-orang jahat mengambil jalan yang lebar karena itulah jalan yang mereka inginkan. Dan itulah jalan yang membuat mereka bahagia. Percakapan mereka sama seperti percakapan orang-orang gay yang tidak berpikir di sekitar mereka. Gay yang berarti bahagia. Tetapi mereka kadang-kadang menunjuk dengan penuh kepuasan pada huruf-huruf di pakaian mereka. Menyerukan kepada orang lain untuk memiliki huruf-huruf yang sama di pakaian mereka. Mereka berada di jalan yang lebar, tetapi mereka mengaku sebagai orang-orang yang menempuh jalan yang sempit. Orang-orang di sekitar mereka akan berkata, tidak ada perbedaan di antara kita. Kita sama. Kita berpakaian, berbicara, dan bertindak sama. Jadi semua orang lain yang di jalan lebar melihat bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Mereka berkata, Anda mirip denganku. Anda berbicara seperti saya. Kita membicarakan film yang sama, makan makanan yang sama, berpakaian yang sama, bertingkah laku yang sama. Apa yang berbeda? Oh, saya punya kata-kata yang bagus di bajuku. Saya memakai kaos Yesus, yang memiliki ayat Alkitab yang bagus. Dikatakan, namun mereka mengaku sebagai bagian dari jumlah itu. Dan saya ingin Anda mencatatnya. Dikatakan jumlah mereka yang berjalan di jalan sempit, karena penglihatan ini adalah tentang akhir zaman. Dan angka ini sebenarnya adalah angka 144.000. Mereka yang sebenarnya memberikan pekabaran seruan nyaring. Jadi orang-orang ini sebenarnya mengira bahwa mereka adalah bagian dari orang-orang yang memberikan pekabaran yang benar. Testimonis, Jilid 1, ini adalah kelanjutannya. Kemudian saya ditunjukkan kembali ke tahun 1843 dan 1844. Saya ingin berhenti sejenak di sana. Saya ingin Anda memperhatikan setiap kali dalam sisa pelajaran ini ketika tahun 1842, 1843, 1844, apapun di sekitar rentang waktu ini disebutkan. Karena Anda akan melihatnya sebagai tema yang terus muncul lagi dan lagi dan lagi. Kemudian saya ditunjukkan kembali ke tahun 1843 dan 1844. Ada roh pengudusan pada waktu itu yang tidak ada sekarang. Apa yang telah menimpa orang-orang yang mengaku sebagai umat Allah yang sisa? Saya melihat keserupaan dengan dunia, keengganan untuk menderita demi kebenaran. Saya melihat kurangnya ketaatan kepada kehendak Allah.
Kita tidak harus selalu menderita, tetapi ketika kita mengikut Allah, seringkali kita harus melepaskan sesuatu yang kita sayangi dan kita cintai. Atau mungkin kita tidak mau mengakui bahwa kita mencintainya, tetapi kita suka, atau kita tidak menyukainya, jika kita ingin mengatakannya seperti itu. Volume 5, halaman 715. Orang-orang perlu dibangkitkan dalam hal bahaya-bahaya di masa kini. Para penjaga tertidur. Kita tertinggal bertahun-tahun. Biarlah para kepala penjaga merasakan kebutuhan mendesak untuk memperhatikan diri mereka sendiri. Agar mereka tidak kehilangan kesempatan yang diberikan kepada mereka untuk melihat bahaya. Jika kita tidak mengizinkan Allah untuk menunjukkan kepada kita sekarang, jika kita tidak mengisi minyak kita sekarang, kita tidak akan dapat mengisinya ketika mempelai laki-laki datang. Itu akan terlambat. Dan jika kita buru-buru pergi dan membeli minyak, kita tidak akan kembali tepat waktu. Kita harus mempelajari Alkitab kita sekarang. Kita perlu memahami pekabaran-pekabaran ini sekarang. Kita memiliki pekabaran yang berbeda. Kita memiliki pekabaran dalam Wahyu 12, ayat 17, dikatakan. Hukum-hukum Allah dan kesaksian Yesus yang adalah roh nubuat. Itu berarti kita harus memahami nubuatan secara individual. Kita harus belajar dan menjadi pekerja yang tidak perlu malu, yang dengan benar membagikan firman kebenaran. Besok kita akan berhenti di sana. Kita telah membahas mengapa kita harus belajar. Dan besok kita akan mulai menguraikan beberapa cara yang berbeda yang digunakan orang untuk menafsirkan Alkitab. Dan cara yang mana yang seharusnya kita gunakan untuk menafsirkan Alkitab dan bagaimana Alkitab mengatakan bagaimana kita seharusnya menafsirkan Alkitab. Prinsip-prinsip yang berbeda yang kita gunakan, atau istilahnya hermeneutika, adalah lensa yang kita gunakan. Dan jika kita mengubah lensanya, kita mengubah hasilnya. Jadi, ketika kita berbicara tentang psikologi pikiran manusia, ketika kita berbicara tentang bagaimana emosi kita bekerja, kita memiliki sebuah situasi, apapun situasi itu. Dan kemudian kita menambahkan makna pada situasi itu dan itu menjadi emosi kita. Seperti halnya dengan Alkitab, kita dapat membaca sebuah ayat, tetapi tergantung pada makna yang kita berikan atau lensa yang kita gunakan untuk melihatnya. Itulah yang akan memberikan hasilnya. Kita dapat membaca ayat yang sama. Anda membacanya dengan satu cara, saya membacanya dengan cara lain. Atau jika kita menggunakan hermeneutika Alkitab yang tidak tepat, kita akan mengambil ayat yang mengatakan, Yudas menggantung diri. Dan kemudian kita akan mengambil ayat yang mengatakan, berbuatlah demikian juga, dan kemudian kita membuat sebuah doktrin berdasarkan ayat tersebut. Tetapi kita perlu memastikan bahwa kita menggunakan ayat-ayat itu dengan tepat. Karena sangat mudah untuk mengambil ayat di sini, mengambil ayat di sana, menggabungkannya bersama-sama dan menjadi sangat ceroboh. Seperti yang telah kita katakan, kita perlu melakukan pendekatan dengan kerendahan hati, meminta hikmat Allah. Dan tidak hanya membaca sesuatu dan berkata, oh, kedengarannya seperti ini. Karena pikiran kita akan membawa kita ke jalan yang tidak menuju kebenaran. Jadi dalam pelajaran kita berikutnya, kita akan menguraikan semua prinsip-prinsip yang berbeda ini. Dan bagaimana kita seharusnya membuka firman Tuhan. Dan kita akan membuatnya menjadi sangat mudah bagi siapa saja untuk membuka ayat mana saja di dalam Alkitab. Dan dapat memahaminya karena kitab ini disebut kitab Wahyu. Nubuatan-nubuatan, ini adalah penyingkapan, ini bukan kitab yang dimeteraikan. Kita juga akan melihat bagaimana kita tahu bahwa kita harus mempelajari nubuatan-nubuatan itu karena Alkitab juga mengatakan demikian. Jadi pastikan untuk beberapa malam ke depan, Anda membawa Alkitab Anda karena kita akan banyak mempelajari Alkitab, terutama pada Jumat malam. Kita akan melakukan pendalaman Alkitab kuno hanya dengan Alkitab kita. Akan ada beberapa slide untuk memulai dan selebihnya kita akan membuka Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi kami berterima kasih atas firman yang telah Engkau tuliskan kepada kami. Engkau memberikan begitu banyak perhatian dan detail. Dan kadang-kadang kami sangat ceroboh. Dan kami mengabaikannya, dan kami pikir itu tidak penting. Bahkan terkadang pekabaran yang seharusnya kami sampaikan, kami anggap tidak penting. Kami pikir itu sebenarnya mengalihkan dari apa yang Engkau minta untuk kami beritakan.
Tetapi itu adalah pekabaran yang Engkau berikan kepada kami untuk diberitakan. Kami mohon agar Engkau menuntun kami ke dalam kebenaran. Kami memohon hal ini setiap malam karena ketika kita berbicara tentang prinsip-prinsip membuka Alkitab Anda, kami perlu melakukan pendekatan dengan kerendahan hati dan pemahaman bahwa kami tidak dapat menggunakan hikmat kami sendiri. Kami meminta agar Engkau memberkati sisa dari pertemuan kami ini, memberkati semua orang yang ada di sini, semua orang yang online. Agar mereka dapat menerima berkat dan merasa bahwa mereka dapat mendekati Engkau dan meminta hikmat dari Engkau. Secara langsung, bahwa mereka tidak perlu melalui orang lain, bahwa mereka bisa mendapatkan kekuatan secara langsung darimu. Kami berterima kasih kepadamu, dalam nama Yesus, amin. Presentasi ini difilmkan pada pertemuan perkemahan 2022 kami di lokasi di British Columbia. Jika Anda ingin bergabung dalam pertemuan kami berikutnya, kunjungi halaman acara kami untuk detailnya. Events.amazingdiscoveries.org